Pian perlu ketahui pupuk itu terbagi menjadi dua. Pertama namanya pupuk fast release, yang kedua namanya slow release. Fast artinya cepat rilis, cepat keluar, cepat lepas. Slow itu apa? Slow aja ya tidak? Berarti lambat-lambat saja. Nah, jadi dua ini pupuk itu namanya fast release dan slow release. Cirinya adalah ketika pupuk tersebut kemudian kita larutkan ke dalam air, kalau dia cepat terlarut di dalam air, maka dikatakan pupuk tersebut fast release atau cepat lepas. Namun ketika kita misalnya menemukan satu pupuk, kita rendam dalam air, bahkan kita aduk-aduk tetap tidak bisa larut, berarti pupuk tersebut kategorinya adalah slow release. Nah, ketika tanaman pian sudah menunjukkan gejala kekurangan unsur hara, maka saran kami berikanlah yang fast release. Kenapa? Artinya makanannya cepat tersedia. Orang kelaparan nggak mungkin nunggu ya tidak? Nah, jadi di sini kenapa kita mesti paham tentang kecepatan pelepasan pupuk supaya pian tidak salah. Karena kalau sudah tanaman menunjukkan gejala tersebut, berarti dia sedang butuh banget. Maka berikanlah yang fast release. Dan cirinya tadi artinya ketika pian larutkan dalam air, dia cepat larutnya. Apa kira-kira yang cepat larutnya? Misalnya pupuk NPK 16 itu cepat larut. Nah, itu kategorinya fast release. Karena ketika pian ambil air, kemudian masukin NPK 16, tahu kan 16. Kemudian pian aduk-aduk, maka dalam beberapa menit kemudian dia bakalan larut. Tapi beda sama Ponska. Ponska ketika pian ambil kemudian pian taruh diaduk, diaduk-aduk, dia lama larutnya. Jadi kalau sudah kondisi seperti itu ya jangan pian pakai Ponska. Jadi pakai yang cepat lepasnya. Kemudian ketika ternyata misalnya kekurangan fosfat, ya kan kekurangan fosfat, berarti kita harus memberikan pupuk yang ada kandungan P-nya fosfatnya. Apa kandungan fosfatnya? Misalnya yang cepat itu misalnya pupuk namanya Ultradap, ya kan? Nah, itu cepat fosfatnya. MAP itu cepat fosfatnya. Ini tidak dikasih SP36. Dikasih TSP, ya lambat, Pak. Nah, jadi begitu ya. Jadi kalau sudah menemukan gejala, pian pahami bahwa pian harus di sini memberikan yang cepat pelepasannya. Setelah kita mengetahui pupuk itu terbagi menjadi dua, ya fast release dan juga slow release, pemberian juga terbagi menjadi dua. Pemberian pupuk melalui akar dulu, ya, pemberian melalui akar. Yang kedua, pemberian melalui daun. Jadi, kedua-duanya ini itu beda fungsinya. Pemberian melalui akar, memang mulut tanaman itu mencari unsur hara, mencari nutrisi, itu melalui jalur akar. Akar itu kan bakal kemana-mana, menjalar kemana-mana buat cari nutrisi, buat cari air yang di dalamnya ada nutrisi, ya kan? Nah, jadi pemupukan akar di sini tujuannya agar tanaman dapat langsung makan dalam porsi yang besar. Kayak kita mulut, ya kan, mulut ini makan dalam porsi besar. Nah, gitu. Jadi kalau kita mau memberikan makan dalam porsi besar, maka silakan melakukan pemberian melalui akar. Tetapi ketika dalam situasi tertentu, kita juga ketika misalnya kita tidak bisa melakukan makan melalui mulut, maka kita mesti memberikan makan atau nutrisi dalam tubuh kita melalui jalur lain. Apa? Plak, tik, 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 apa? Nah, kan begitu. Bayangkan kalau misalnya pian lagi tidak enak badan, disuruh makan, wah, ya tidak. Tapi kalau tidak makan apa yang terjadi? Akhirnya badan lemas, ya tidak. Tenaga kurang. Nah, umur juga kurang. Nah, ini jadi masalah. Nah, maka mau tidak mau pemberian nutrisi harus melalui jalur lain. Sama juga dengan tanaman. Pemberian melalui daun itu meskipun tidak 100% memenuhi kebutuhan harian tanaman, tapi minimal ada, ya tidak? Memang betul yang namanya makan tanaman itu melalui akar. Namun ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat penyerapannya tidak maksimal. Apa? Pertama, ketika pH-nya tidak maksimal, ketika tanahnya asam, maka ketika tanah asam tersebut beberapa unsur hara di tanah tidak bisa terserap, tidak bisa tersedia. Karena kondisi tanahnya yang memang tidak memungkinkan, karena kondisi pH tanahnya yang memang tidak ideal. Itu yang pertama. Kedua, ketika terjadi genangan. Tahu genangan kan? Misalnya pian punya tanaman padi, plak langsung tiba-tiba menggenang. Nah, ketika sudah ada air, plak langsung pian pupuk, plak langsung pian pupuk. Apa yang terjadi? Pupuknya jadi hambar, ya tidak? Karena ada airnya. Jadi ketika memang ternyata tanaman padi pian di sini ternyata sudah menggenang setengah sampai 1 jengkal, ya kan? Ketika pian pemupukan, justru pupuknya hambar. Dan kalau misalnya menunggu surut, mungkin perlu waktu untuk surut.
maka daripada tidak dipupuk sama sekali, berikanlah melalui jalur lain. Diapain? Semprot. Kalau misalnya dipaksakan, apa yang terjadi? Dipaksakan misalnya kita mau melakukan pemupukan akar, boleh tidak dalam kondisi tergenang seperti itu? Boleh. Tapi pemupukan tidak akan mungkin ya dosisnya seperti normalnya. Kenapa? Karena pasti hambar. Pian misalnya 1 teko, nggak mungkin ngasih 2 sendok. Lalu apa yang terjadi ketika pian minum air yang 1 teko tapi dikasih gula cuma 2 sendok? Yang terjadi sama saja seperti minum air putih, cuman dikit-dikit berasa ada yang manis-manis, ya tidak? Kan begitu, tetap belum dibilang air manis, ya tidak? Jadi kalau sudah dalam kondisi seperti itu, berikanlah melalui penyemprotan. Kemudian faktor ketiga, ketika tanaman akarnya bermasalah, ketika sakit ya, pian diberi makan, sakit, makan tidak? Tidak. Mau tidak mau manggil mantri, ya tidak? Ngapain? Nusuk infus. Nah, ada lagi satu yang tertinggal, kenapa kita juga mesti melakukan pemupukan melalui penyemprotan. Ketika pemupukan akar, plek langsung memupukan akar. Jadi pemupukan akar pun ada caranya. Pemupukan akar itu kalau misalnya musim kemarau seperti ini, Anda langsung tabur atau ditugal, maka tanaman tetap tidak makan. Nah, kenapa? Karena kering. Jadi tanaman itu bukan makan pupuk. Pian pahami di sini, tanaman tidak akan makan pupuk. Tanaman itu cuma minum. Jadi proses fotosintesis itu penyerapan air, karbon dioksida jadi energi. Pupuk itu wajib terlarut di dalam air. Nah, jadi ketika dia menyerap air, di dalam airnya itu ada pupuknya, ada unsur haranya. Kan tadi fotosintesis penyerapan air dan karbon dioksida jadi energi. Kalau airnya tidak ada, berarti yang diserap apa? Jadi tanaman bukan makan pupuk, tanaman plak langsung kita pupuk, tanaman makan pupuk, tidak. Tanaman menyerap air yang di dalamnya ada kandungan pupuk. Dan ketika kondisinya kering kerontang seperti ini, kita melakukan pemupukan tabur atau tugal, airnya mana? Jadi kalau kondisi kering kerontang, pemupukan tidak bisa melalui tabur. Lalu berarti kocor dong? Boleh kocor, memang seperti itu. Jadi ketika kering kerontang seperti ini, pemupukan wajib kocor. Nah, tapi bagaimana kalau ternyata dalam kondisi sumur kering? Gimana caranya? Yang mending semprot. Karena semprot akan meminimalkan atau mengefisienkan penggunaan air. Kita aja misalnya kan, ketika capek luar biasa, kemudian kita basuh kepala, segar tidak? Segar. Meskipun tidak mandi, cuman lap-lap aja. Tapi ada handuk dingin, handuk segarnya. Nah gitu. Sama. Jadi penyemprotan juga akan menyegarkan tanaman. Bayangkan juga pian misalnya sudah badan nggak segar, badan udah capek, keringetan, bau misalnya lagi, tidak mandi. Jadi penggunaan penyemprotan ini juga akan menyegarkan kembali tanaman yang sebelumnya kering kerontang. Namun ketika musim hujan, musim hujan itu tidak perlu dikocor. Kenapa? Karena kalau musim hujan cukup tabur aja. Sedikit aja dicabur nggak apa-apa. Karena ketika kita nabur pupuk, langsung kemudian pupuknya kena hujan, maka air hujan itu jadi pupuk kocor. Maka pian tahu, oh nanti harus pupuknya melalui akar kah, melalui daun kah? Nah, silahkan strateginya. Artinya kalau airnya tersedia dan ternyata harinya masih kering kerontang, maka pemberian pupuk ketika sudah terjadi kekurangan unsur hara di sini silakan diberikan melalui akar. Namun ketika kering kerontang, sumur pun kering, sebaiknya minimal lakukanlah penyemprotan melalui daun, karena pasti tanaman yang sudah diberikan penyemprotan melalui daun itu pasti bakalan jadi segar. Kalau menurut riset penelitian, kalau kita melakukan pemupukan melalui akar, nah yang dimakan itu bisa sampai 70% dari kebutuhan hariannya. Artinya kenyangnya bisa sampai 70% dari kebutuhan hariannya. Sementara kalau pemupukan daun itu cuma 30%. Tapi kalau 70% tidak bisa makan, ya mending tambah 30, ya tidak? Bedanya lagi kalau kita melakukan pemupukan akar, langsung dipupuk akar. Ketika kita salah dalam aplikasi, pupuk akar juga akan jadi masalah. Kenapa? Ketika misalnya nih kita pemupukan langsung memupukkan jam segini, panas luar biasa, maka pupuk akar akan cepat menguap. Dua faktor yang bakal terjadi ketika pupuk tersebut itu Anda terlalu banyak memberikan pemupukan dan dia menguap, maka uapnya bakalan jadi bermasalah, makanya daun tiba-tiba kayak gosong. Itu terjadi karena uap pupuk yang menguap ke udara, kemudian uapnya terkena daun tanaman, makanya di bagian bawah kadang ada agak gosong. Namun ketika pian melakukan pemupukan melalui daun, misalnya pian memberikan langsung pemupukan daun, itu menurut penelitian 60-80% yang pian berikan melalui daun tersebut bisa terserap. Walaupun secara kebutuhan dia hanya bisa memenuhi 30% kebutuhan tanaman.
Tapi lebih baik daripada tidak sama sekali, ya tidak? Kalsium apakah perlu seminggu sekali? Jawabannya boleh seminggu sekali, boleh 2 minggu sekali, tidak apa-apa. Tergantung dari bagaimana yang ada di tanah. Jadi gini, seperti kita ketahui tanaman itu makan dari akar yang mencari air dan juga unsur hara, kan begitu? Nah, kadang kita nih biasanya pada saat pemupukan dasar kan sudah memberikan dolomit, sudah memberikan kapur, ada kan kapur limau atau kapur jeruk, boleh. Ketika sudah memberikan dolomit, sebetulnya kan dolomit itu isinya adalah kalsium dan juga magnesium. Rumus kimianya kalsium, magnesium, karbonat. Perlu nggak berarti seminggu sekali penyemprotan? Jawabannya tidak diperlukan lagi. Karena di tanah sudah tersedia kalsiumnya. Tapi terkadang ada petani-petani yang tidak pakai dolomit. Dia menaikkan pH tanah tuh pakai abu sekam. Jadi saya di sini tidak menyarankan tidak hanya menyarankan menggunakan dolomit untuk menaikkan pH tanah, tidak. Dolomit hanya salah satu cara, karena kalau pian cuma tahu dolomit untuk menaikkan pH tanah, pian pakai dolomit terus. Padahal ada lagi pakai abu sekam. Abu sekam juga mampu menaikkan pH tanah. Iya, abu sekam pasti naik pH tanah. Karena abu sekam itu mengandung namanya silika. Silika itu dapat menaikkan pH tanah. Artinya kayak ini, siapa tahu misalnya pian di sini mau mengganti, misalnya kan kebiasaan, aku misalnya habis 20 karung dolomit. Udah selanjutnya nggak usah pakai dolomit, pakai abu sekam 20 karung bisa. Nah, jadi abu ya, tidak mesti abu sekam, semua abu boleh. Jadi abu sekam boleh, abu bakaran kayu boleh, yang tidak boleh abu jahal. Ya, jadi semua abu boleh. Abu itu semua pasti mengandung silika. Jadi silakan pakai abu. Ambil 20 karung, terkadang juga kan di pabrik-pabrik, boleh ambil abu silakan, bahkan gratis. Gak perlu lagi pian beli dolomit, sekarung kadang dolomit 55.000, ya tidak? Kalau beli 20, 1.100.000, yang mending abu. Habis berapa? Ya paling 5.000 sekarung, ya tidak? Upah orang, kita santai aja 5.000 sudah di tempat. Ambil sendiri murah, gratis. Tapi kalau upah orang, ya maksimal 5.000 sama karung-karungnya, ya tidak? Lumayan, 5.000 dikali dengan 20 karung cuman 100.000. Anda beli dolomit 1.100.000, hemat berapa? 1 juta. Nah, kalau sudah pian di sini ternyata pada saat dasaran memakai abu, maka harus wajib seminggu sekali memasukkan kalsium. Kenapa? Karena dasarannya tidak punya kalsium. Nah, ingat di sinilah kuncinya di sini. Jadi wajib seminggu sekali kalsium karena di tanah tidak ada kalsiumnya. Anda memberikan unsur silika menaikkan pH tanah. Tapi kalau di tanah Anda sudah pakai dolomit, nah sudah pakai kapur bangunan, nah itu boleh. Nah, jadi kalau orang kadang, Pak, kalsium berarti seminggu sekali. Saya bilang belum tentu. Kalau di tanah sudah ada kalsiumnya, tidak perlu seminggu sekali. Bila ya pakai abu tadi, berarti kalsiumnya tidak ada. Nah, maka wajib seminggu sekali memasukkan. Nah, nanti ada ini kan pemupukan, kita kursus tani pemupukan. Nanti ada materi, kita menyiapkan pupuk kalsium. Unsur kalsium yang paling cepat diserap, yang pian kada perlu lagi beli kalsium 99, kada perlu lagi beli haikal, kada perlu beli primakal dan kal-kal yang lain, cukup dengan satu bahan modalnya 5.000 per kilogram. Bisa disemprotkan dan cepat terserap. Karena di sini kursus di sini ulun mengajari pian supaya hemat. Pian beli kalsium 99 hampir 30.000, ya tidak? Ini dengan bahan ini kalsiumnya sama. Kekuatannya sama, harganya maksimal 5.000. Satu musim tanam cukup pian memerlukan 5 kilo, artinya 25.000 cukup kalsium sampai panen, sampai mati tanamannya cukup. Jadi intinya silakan untuk soal tadi kan kayak Pak Ajun tadi, apakah setiap minggu mesti kalsium? Jawabannya tidak selalu, tergantung dari ketersediaan unsur hara sebelumnya. Nah, terkhusus kalsium sebaiknya jangan dicampur. Kenapa? Ubat jangan dicampur susu. Minum ubat jangan langsung minum susu. Susu kandungannya kalsium. Jadi sebaiknya terpisah. Atau pakai cara kedua. Boleh dicampur asal pian melarutkannya di 2 wadah yang berbeda. Nah, ini ambil ember, isi air. Di sini masukkan kalsium, aduk sampai larut, kemudian yang lain aduk sampai larut. Setelah larut keduanya baru dicampur, boleh. Tapi kalau pian langsung satu wadah, ini kalsium, ini hormon yang lain, pian aduk, itu pasti bakalan bermasalah. Kenapa jadi di 2 wadah berbeda ini dia mau bercampur? Nah, kalsium ini unsur hara spesial. Orang spesial perlakuannya juga harus spesial.
Nah, kenapa kita harus melarutkan di dua buah wadah berbeda? Karena kalau pian langsung campur di satu wadah kalsium, kemudian masukin sulfur atau masukin fosfat, ketika dimasukin aduk aja berantem. Tapi kalau kita dua wadah berbeda, kalsium di sini, sulfur di sini atau fosfat di sini, anggaplah seperti ini. Kalsium, karena ini aku hendak mencampurkan lagi lah, kayak jangan bakal lah, kayak jangan bakal lah kalsium lah. Nah, artinya dibisai sudah dua-duanya. Jadi kalau mau sebaiknya terpisah, atau kalau memang mau mencampur juga dalam sekali aplikasi, sebaiknya wadahnya terpisah. Jadi ingat, pian sampai di sini, ingatlah bila ada menemukan permasalahan silakan